Bukan yang ini nih sebenarnya, ada yang udah gue jual. Ini kan kalau ini udah bodinya udah aluminium. Yang dulu bodinya masih asli besi dan gue potong. Wah, ternyata ada dua yang udah dipotong. Ini yang kedua nih. Ren, salah satu mobilnya Om Yuma yang lain yang dipakai off-road. Halo Sobat Jeep, Halo, gua mau Sobat nyapa dulu. Jumpa lagi di channel Jeep TV. Kayak yang Bimo bilang tadi, ini salah satu mobilnya Om Yuma yang dipakai off-road. Kalau yang Scott kan mobil legend yang dipakai Om Yuma dari standar off-road, mobil segala macam. Kalau G-Class ini gimana, Ren? Kalau G-Class ini sesuai sama janji kita di video Scott kemarin, kita bakalan review mobil ini. Ini adalah mobilnya Om Yuma satu-satunya Bim yang dibikin off-road. Kenapa begitu coba? Karena G-Class Short itu masuk ke Indonesia di tahun 85, hanya ada 85 unit 85 unit. Dan ini G-Class satu-satunya short ya di Indonesia. di Indonesia yang terbilang rare juga kan. Tapi yang dibedel-bedel, dipotong-potong, Iya, dipakai iya. main off-road. Jadi di antara 85 unit yang ada, nggak tahu punya ownernya siapa aja. Ada yang punya 3 mungkin, 1 orang. Yang dibikin off-road emang bener-bener ini nih. Cuma Ini emang dulu gue sempet inget tuh, sempat dulu sama almarhum bokap gue. Dia kan udah punya mobil off-road berbagai macam tuh mas. Punya Scott iya, CJ iya. Terus dia sempet nanya tuh ke bokap, Jan, gue mau bikin mobil off-road apa yang jarang? Terus bokap nyeletuk tuh, G-Class lah. Nah, akhirnya Ini gara-gara almarhum bokap lo. iya, bokap gua nggak kesampean punya G-Class-nya, Om Yuma udah kepotong-potong. Aduh, bener-bener keren habis ya. Mau kita langsung lihat detailnya? Ya, kita lihat detailnya. Nah, Bim, kalau perubahannya nih dari G-Class standar apa aja nih? Kita mulai dari depan kayaknya. Yang paling jelas kelihatan tampangnya sih udah berubah karena ada penambahan bulbar ya. Bulbar. Ada bulbar, dia pasang wheel 874, terus apalagi yang Depannya juga diganti, modelnya kayak Ya. Warren nih. yang Iya tipis. nih, desainnya Terus bulbarnya juga ngikutin bentuk shape bodinya ya. nggak asal bikin gitu loh, jadi apa ngikutin dan sininya clear nih kesukaan. Iya. Terus 874-nya masih pakai spring baja, terus tapi motornya udah ganti XP, selannya juga udah ganti, cuman yang pasti bukan all bright. Naik kakinya, Nah, ini gardannya lucu Ren. Ini gardannya udah ganti yang berlocker ya. jadi aslinya nih mobilnya si Om Yuma G-Class-nya, dia G-Class-nya emang udah dilengkapin locker, aslinya gardannya pakai yang mechanical tarik. Nah, tarik. Cuman locker belakang doang. Terus Om Yuma emang udah kepengen tuh punya gardan yang locker depan, cuma tetap pakai gardannya G-Class. Pengen tetap orisinil lagi kelas gitu. Ceritanya lucu. Jadi lagi off-road di Bandung, mobilnya lagi parkir, tahu ada mobil G-Class-nya G-Class RRI. RRI. Yang bener itu kan. Jadi emang G-Class dulu sempat dipakai di beberapa instansi kan, Iya. dipakai mobil operasionalnya RRI buat siaran. Buat siaran. Entah gimana pokoknya tuh Om Yuma sama Om Yasin akhirnya tawar-tawaran. Gardannya ditukar nih, gelondongan. Jadi itu G-Class yang RRI. Jadi kalau Sobat Jeep ada yang naksir G-Class RRI, Cek ke gardan depannya. Om Yuma. Gardan depannya pasti nggak pakai locker. Terus shock breaker. Shockbreaker udah pakai Pro-Chrome, yang depan dipasang double. Yoi, itu formatnya anak tahun 90-an. 90-an. Off-road dari 90, shock breaker depan tuh harus 2. Pernya lebih tinggi dari standarnya, pakai punya Ibah. Diganti pakai ibah pernya. Selebihnya sama Om Yuma dibiarin standar tuh. Gardan juga nggak di reinforce ya. Cuman dikasih itu aja pelindung ya. Dikasih cover doang di bonggolnya. Terus biar kalau kebentur-bentur aja aman dari batu. Yes. Karena emang sebenarnya Om Yuma ya udah paham ngegas sih. Jadi Jangan samain sama kita. iya emang suka nimpa-nimpa ngegasnya. Cuman mana Ngitung. Iya, tahu mana yang harus ditimpa. Itu. Jadi gardannya dibiarin standar, nggak boleh di reinforce. Armnya juga masih pakai aslinya, masih radius armnya si G-Class ya. Selebihnya semua standar, as roda standar. Pokoknya konsepnya Om Yuma tuh kalau mobil rusak bisa dicari di mana aja. Maksudnya, gue butuh partnya G-Class, nggak yang aneh-aneh gitu. Gue perlu partnya
G-Class. Atau G-Class yang spine sekian asal aduh, Gua butuh partnya G-Class, ujungnya ini, belakangnya tapi Hilux. Saya susah. bingung. Oke Ren, kita Gitu. lanjut. Nah, mobil tahun 90 lagi, off-roader anak 90. Ini nih, nggak bisa hilang. Kayaknya dulu kalau mobil bokap gua nggak pakai begini, gua bilang bukan mobil, Jet. Ini namanya apa sih? Anti bug-bugnya apa? Ada bug itulah buat penghalau Iya. serangga. Ini body udah custom semua loh, fiber. Udah dientengin semua. Nah, udah diantengin semua. Jadi body aslinya, si shell-nya udah dicabut semua. Itu kemana Rin? Body shell aslinya Tahu tuh. tuh makanya. Pasti kalau anak G-Class Diincer tuh pasti. tahu udah diincer. Jadi ini body shell-nya doang yang bentuknya G-Class di mal dari body aslinya. Tapi si dalamnya udah pipa-pipa semua. Jadi ini mobil udah udah tubular sebenarnya. Udah roll bar semua ini. Disandarin nggak kenapa-kenapa. Ini kayaknya safe banget kanan kirinya. Heeh. Apa dulu Rin? Biasa. Yang mau lo- Ban dulu sama pelek udah di samping. Ini peleknya apa sih? Daytona ya? Iya, di tanah. Daytona Modelnya Deadlock. kayak MRW gitu loh. Oh, jam terbangnya tinggi banget baret-baret. Baret-baret. Iya, terus bannya pakai Acelera yang beda kayak X-Ray. 35 10 setengah. Ukurannya 35 10 setengah. Ring 16. Ini loh Rin, yang gue suka Rin. Lo mau nyender dari depan ke belakang aman semua loh. Oh iya nyambung. Ampun ke depan sini. Body protectornya putus di sini naik ke atas. Naik ke atas. Heeh. Udah kan? Naik sini gue putus, naik sini. Dan Ini atas juga ada. handle pintu nggak bakalan Nggak bakalan rusak. Diganti. Iya, ini kalau nyender nih sobat Jeep nggak bakalan rusak nih. Diganti pakai model strap gitu ya. Asik. Enak. Kaca nggak bakalan pecah ya, nggak ada kacanya. Iya, Plastik. pas. Kayak plastik. Pakai stand puteran nih, kalau pecah murah. Racikan jitu banget Racikan buat spion. jitu. Iya. Kalau mau off-road daripada sayang-sayang spion kan, mendingan pakai begini nih, spion murah. Nah ini dia kan emang pakai kanvas, emang ngincer enteng, tapi atapnya tetap dipasangin plat Oh, nih iya. buat safety. Ini jadi roof rack atau enggak sih sebenarnya jatuhnya? Roof rack dan Tadi stiffness sih kalau gue sih. oh gitu. Kayaknya nih. Tapi bisa taruh barang lah ya. Bisa. Di atas. Ke belakang kita. Ada farm jack, ban serep. Nah, desain bumpernya gue suka nih. Ini naik sejajar sama body dan nggak perlu bikin lampu. Asiknya G-Class Oh, tuh gitu, iya karena lampunya G-Class tuh emang ada di body. Ada di body. Jadi nggak perlu mikirin lampunya di bumper mesti gitu loh. ganti, mesti apa gitu kan. Dan asiknya juga ada G-Class tuh departure angle-nya ya. Terus sudutnya lumayan tinggi. Dia pas gini nggak mentok, pas gini. Depannya aperture-nya juga bagus, belakangnya juga ya. Ya paling Departure-nya. kena-kena dikit lah, oke lah. Terus Om Yuma juga ngincer yang short wheelbase juga pasti dia ngincer itu tuh ram angle-nya biar nggak terlalu ini. Nggak jungkit-jungkit. Oke, kita ke interior. Interior. Nah, Ren, Yes. pintunya bisa ngablak. Oh iya bisa ke Lega sana-sana. Udah ngablak gini pasang seat belt nggak bisa nutup pintu dia. Tolong. Terus Full gimana? custom, Ren. Yoi. Dashboard full custom. Dashboardnya semuanya custom, ganti pakai aluminium, simple, terus semuanya terekspos. Maksudnya nih kalau ada apa-apa rusak, electrical gampang Ya, lebih diganti. gampang. Switchnya di atas semua. Ini ada temperatur, ada oil pressure, ada pengisian, tachometer, sama bensin. Nah ini tuas-tuas ini Ren ya, apa namanya? Ayo, Buat dos diff apa ayo? Buat diff loh. Oh, iya bener. Gila Buat gue diff. dites. Tega bener. Iya karena dia lokernya tuh kalau G-Class itu modelnya pakai hidrolik ya mas. Iya hidrolik. Jadi dia modelnya tarik sistemnya pakai mechanical, terus dari mechanicalnya itu didorong pakai hidrolik, baru dorong lokernya. Nah makanya pakai tuas-tuas gini nih. Ada dua tuas. Ini bukan double sticknya transfer case bukan. Engine cut off di tengah, sliding rever, aki 2 di belakang, yang pasti. Jok paling gitu nih kalau buat off-road habis itu. Mastercraft. Gue nggak tahu kenapa kalau udah duduk di sini enak aja gitu. Udah paling enak ya buat off-road. Pokoknya kalau mau off-road, joknya Mastercraft. Saran kita. Karena ini basicnya buat adventure, di belakang Om Yuma tetap nyediain bangku bisa buat 2 orang. Tapi komposisi duduknya nggak nyaman karena emang kalau off-road cenderung biasanya kita di track ya adventure ya. Di track luar kita, semua. orangnya di luar semua, yang di dalam cuman driver only. Ada cargo barrier sedikit, bawaan barangnya kayaknya Om Yuma juga nggak banyak. Dia udah ngitungin banget bawa barangnya apa aja yang mau dibawa. Di ujung ada breeder buat gardan, Oh, buat iya. tangki bensin, semua gitu. Ada pemadam di sini. Ini sih udah
Udah spek banget, Iya. tinggal jalan. Semuanya nih pipa nih kalau diperhatiin nih. Jadi nih si bodi nempel di pipa. Nih sini ada 2 pipa segala macam ya. Jok juga ini udah nempel di pipa. Udah nggak di decknya lagi. Jadi kalau mau off-road udah nggak perlu screw safety-nya lagi nih mobil. Pasti banget. Kalau mesinnya apa ya? Nah, mesinnya juga menarik nih. Kita lihat mesinnya. Yuk. Nah, satu lagi yang unik dari pintunya. Nggak cuma dari luar tuh tadi yang pakai strap. Ini buka pintu dari dalam juga lucu nih. Iya. Model dorong. Ini pakai punyanya UTV ya. Polaris. Jadi kalau mau buka pintu tinggal dorong. Klek gitu kebuka. Mesin. Wah, emang spek banget dah mobilnya Miuma. Nyepek. Bukanya cuma pakai pin hood doang. Itu gue suka tuh. Apa? Filternya. Yoi. Nah, yang gue suka dari tadi gue nggak lihat snorkel. Ternyata Ternyata snorkelnya taruh di dalam. Ini nih filternya. ya paling berisik ya. Iya, paling berisik. Dan iya, kayaknya Mima juga. Kalau nggak salah dia cuman tinggal sambungin pakai apa gitu dari dalam. Jadi kalau lagi nggak nyebrang nih sungai, ya nggak usah dipasang. Pasang. Tapi begitu mau nyebrang sungai, lo mau sedalam apa, tinggal colok, taruh aja ke atap. Yang asiknya kan kalau nggak ada snorkel, kalau kita mobil lagi nyender ke kiri atau ke kanan, Aman, ada posisi clear. snorkel aman. Nah, mesin. Ini udah nggak ada G-Class-G-Class lagi sobat Jeep. G-Class, alah. Ini jadi Jeep Plus. Ini mesinnya pakai Cherokee AMC 243 ya. Vortex itu ya. Motor 3. Seingat gua tuh Om Yuma dioprek lagi deh, kayak kabel koplingnya malah justru di spek down pakai mekanis. Iya. Terus dia cerita suka banget pakai selang radiatornya yang punya Punya V8 V8. gitu loh. Dan yang satu lagi yang lo nggak ngeh adalah diganti pakai karburator. Iya. Oh iya, gua nggak lihat. Dibalikin jadi karburator. Jadi Om Yuma nggak mau pusing sama elektrikal katanya Bim. Dia jadi diganti pakai karburator yang 2 barrel nih. Bawaannya punya mesinnya V8. Jadi katanya dia, gua intinya kalau mau off-road nggak mau pusing sama masalah fuel pump. Fuel pump lo elektrikal ya ada umurnya kan. Kalau Iya. ini kan karburator selama lo bensinnya masuk ke dalam sini, apinya ada, mobilnya nyala. Bahkan terkadang Nggak perlu pakai fuel pump intinya sering kita gitu. lihat ada darurat Infus, pakai infus ya. Iya, maksudnya Bima juga gitu, dia tinggal bikin aja infus di sini, jerigen dadakan, mobilnya bisa jalan keluar hutan. Oh, satu lagi, beltnya nih, gue lihat biasanya Cherokee tuh beltnya gabung satu kesatuan, belt fan, Jadi satu semuanya. alternator, AC segala macam, power steering gabung. Tapi ini yang Bima nggak mau pusing, dibalikin standar kayak tadi yang lo bilang, kopling aja diganti pakai kabel lagi. Nah, Terus karburator, itu dia. ini juga dibalikin Unik kan? standar. Unik ya? Gue pengen tahu kenapa. Ya kita ajak Lebih detail. ajak ngobrol si empuhnya dan yang builder. Nah, Sobat Jeep, sekarang kita sudah sama empuhnya nih, Punya. empuhnya dan yang bikin. Om Yasin dan Om Yuma. Yang bagian ngoprek-ngoprek ya. Iya nggak Om Yasin? Bagian disiksa, Oh, ternyata pengen disiksa. Om. bagian disiksa. Coba pasangin ini, tes ini. Oh ya. gitu. Bener sih itu kesiksa. Pagi suruh masang gardan ya. Ya, Nah, Om Yuma bikin ini mobil konsepnya gimana Om sebenarnya Om? Konsepnya itu lu sebenarnya lucu, itu ada di ceritanya. Gue pernah pede banget teman mobil. Bukan yang ini deh sebenarnya, ada yang udah gue jual. Nah, ini kan kalau ini udah bodinya udah aluminium. Yang dulu bodinya masih asli besi dan gue potong. Wah, ternyata ada 2 yang udah dipotong Om Yuma. Ini yang kedua nih. Ya. Jadi salah sebut tadi, kita bilang cuma 1 yang dipotong. Ternyata 2 sama Dua. dia. Dua. Dua-duanya Om Yuma yang potong. Jadi yang dulu dipotong itu besi asli. Karena pernah celaka, gue pikir untuk diperbaiki terlalu mahal. Gue potong. Ceritanya karena gue udah lahir kebanyakan pakai V8, wah pakai V8 nih asik nih. Udah pasang V8. Ternyata memang lucu di mobil karakternya. Waktu pakai V8, kalau digas kan mobil lain kan begini. Nah, Ini nggak begini. naik ya. Naik konsepnya. Nggak tahu kenapa. Udah sering dipakai dan segala macam. Sempat malah dipakai off-road di Jatiluhur. Itu juga pakai tuil. Karena ini ada lokernya, gue pasang lokernya. Jadi tuil juga bisa ikutan gitu. Iya. Cuman kebetulan ikutannya speed gitu. Akhirnya aku pengen pakai untuk adventure nih. Ceritanya di Bali adventure-nya. Nah, jadi dengan PD-nya, kopel depan ini tapi nggak dipasang sama gua, nggak dicoba kan ya. Pede, soalnya gua pikir top dah nih, udah. Driver case-nya pakai CJ, karena waktu itu mesinnya kan V8 360 AMC punya, Iya. gearbox-nya CJ, driver case-nya CJ.
Makanya, wah udah tenaganya udah gila ya lah, yang low bagus lah. Terus saya bawa ke Bali, oh udah bikin lah kopelnya, bikin pasangnya di sana. Lagi dua tungguin, lagi skrut, gue masukin 4 wheelnya. Kok mobil nggak mau jalan? Ini naik gitu. Gue diem, pengen, kok lucu jadi begini nih, udah pasang kopel depan nih kan. Waduh, udah skrut. Taunya begitu coba digantung, rupanya begitu masuk 4 wheel itu, kembali. 2 wheel jalan lagi, 4 wheel nggak bisa jalan lagi. Wah. Itu berarti seorang Yuma aja masih bisa salah ya. Jadi lucu loh bayangin. Untungnya kok gue feeling pengen bawa Toyota waktu itu. Oh, jadi bawa 2 mobil? Bawa 2 mobil, anehnya tuh gue. Ya udah, itu gue turun ke Toyota. Tapi sialnya, lebih lucu lagi. Sialnya tuh Toyota waktu kan dia belakangan karena gue nggak pakai, gue pikir bawa aja. Terbalik sih truknya. Buset. Jadi gue dapat berita. Gue bilang MRC nggak bisa pakai nih. Ya udah, pakai Toyota aja. Toyota lagi di jalan dulu. Kapan? Tahu dapat berita. Truknya terbalik. Waduh. Yang bawa Toyota terbalik. Gimana gue gimana? Oh, udah gue susul ke sana ke tempat terbalik ya. Rupanya terbaliknya cuma begini doang miring. Cuma karena dalam. Jadi gua harus keluarin tuh mobil dari ini posisi miring. Dari truk, lu bayangin. Waduh, gila. Buset. Akhirnya gua tarik truknya itu keluar, dipakai winch gua. Jadi lucu tuh kejadian, posisi miring keluar truk. Wah, gitu. Modifikasinya juga unik ya, Yuma ini ya. Maksudnya, oke, bawahnya semua dipakai standarnya masih, cuma kayak mesin diganti. Terus dibalikin lagi ke standar gitu. Dibalikin ke konvensional benar. Nah itu gimana tau? Nah itu gua kan zaman dulu kan Mercy nggak ada yang dijual spare partnya juga nggak ada. Gua beli dari mana? Akhirnya ada temen gue kebetulan ke Belanda. Gue bilang kan itu deket sama Jerman. Gue bilang coba tolong cariin transfer case. Belilah transfer case. Pokoknya waktu itu gue ingat jatuhnya 5 juta aja beli dari sana. Pasang lah, ya barulah berjalan benar. Cuman ganti mesin dulu, belum pakai V8, pakai Holden kalau nggak salah. Ya, pakai Holden. Karena gue ngambil waktu itu gue pikir irit lah, dan cc-nya waktu itu ada Holden yang cc-nya itu agak tinggi sedikit, 28 kan kalau Mercy. Dia ada Holden yang dulu 38. 38. 3.800. Jadi berapa ratus ya? Yang sering dari karburator ya? Ya itulah, pokoknya dari Belmont atau apa lah, nggak tahu. Udah gak pakai itu. Nah, cuman tenaganya kurang sekuat gitu. Kurang dikit ya berarti? Iya. Biasa kan power besar gitu kan. Dikasih di bawah 4.000. Pelan-pelan tuh, kurang sekuat. Gimana sekarang? Naik ke CJ. Gitu. Ya dari CJ puas, tapi tiba-tiba ya udah dapat sekarang mesin Cherokee lah. Oh, ini jadi ganti Cherokee. Cuman, nah dari Cherokee ini kan gua nggak suka sama injection. Oh gitu. Gua senengnya konvensional, jadi pakai karburator. Gua nanya sama anak-anak, gimana nih kalau bisa gua ganti karburator? Bisa nggak? Bisa katanya. Ya akalin aja yuk kita pakai karburator lah, gua bilang. Kan beltnya juga cuma 1 ya, jadi beltnya pakai 3. Kembali lagi konvensional. Jadi kalau 1 kan kalau begitu putus selesai kan? Ngapain udah? Nah, kalau ini kan 1 putus ya masih ada 2 ya, berarti apa yang putus? Bisa alternator, bisa apa? Tapi mobil masih bisa jalan gitu pikiran gue. Ya pesan bakal konvensional lah. Ternyata ya ngumpulin banget, pakai rocker depan belakang original, pakai apa namanya hydraulic rocker dia tuh. Lucu juga, dia pakai kayak master, atasnya pakai master, bawahnya pakai master, depan belakang. Jadi oli itu kunci ke apa motornya itu pakai tekanan oli. Dan olinya sama dengan minyak rem. Oh gitu. Nah itu kalau yang bikin konvensional jadi karburator apa sih bikin? Oh, banyakan itu. Oh gitu. Soalnya barangnya kan nggak kita aja yang punya. Karena ini juga inteknya kan harus dipotong, kepanjangan. Dirubah. Jadi gitu. tukang bubutnya ada, tukang kelasnya ada, ya pokoknya gabung-gabung lah ya. gitu. Seru. Dan kan gua cuma mau pakai ini aja. Dulu sih sempat pakai platina ya. Ya. Sekarang pakai elektrik, tadinya sih platina. Karena kenapa? Karena gua pengennya pokoknya konvensional ya. Gua pernah lihat soalnya
ngeliat orang pakai high tech nggak pulang sama mobil-mobilnya. Tinggalan di Ketinggalan bisa sehari atau 2 hari dia ketinggalan di belakang. Orang menderita amat, dia aku nggak mau gitu. Nah, itulah terjadi. berdasarkan pengalaman ya. Ya, Jadi- kalau injection kan lo pressure bensinnya aja udah harus khusus kan? Iya. Ya, berapa PSI ya kalau nggak salah. Udah gitu, sensor, wah udah sakit kepala deh. Iya sensornya, kalau nggak salah Cherokee ada 3 sensor ya? 4 sensor. Crankshaft, camshaft, intake, sama exhaust. Itu rusak satu berbet tuh. Ya, Ya. baru lah, power lah, nggak mati lah. Kan gua nggak mau gitu. Nyarinya susah. Apalagi kan Kalau ini fuel pump Iya. paling jelek sama angkot-angkot kan sama tuh kan. Iya, pakai rotak sih. Biasa rotak tuh. Iya. Ya kan? Paling jelek jadi gen suntik tuh kan. Iya kan? Handlein ini Iya, doang. iya kan, Kita tetap aja bisa jalan. Gini loh, gua nggak mau keluar tanpa mobil gitu. Oh, Gua pengen tanpa mobil. Om Yasin, ada yang unik lagi nggak Om di mobil ini Om? sebetulnya ya keunikannya sih Ada sih banyak sebenarnya. Ini ya. aluminium loh. Paling Iya. ciri khasnya aja aluminium, fiber, Ini fiber. reflektif bisa dipasang tenda atau bisa dipasang flysheet, sama yang dibawa di mobil ini selalu bawa tempat hemok. Oh gitu. Iya, jadi Jadi kalau nggak- Gimana Om? di samping mobil ini kita Coba, Om, ada kita tempat tunjukin, hemok. Om. Nah, Oh, kita coba tunjukin kita dulu lihat. ya. Ini lucu sebenarnya. Sambil ini ya nggak ditunjukin. Kalau gue bilang lucunya nih mobil, gue bikin juga tendanya. Ini pakai tiangnya nih. Ini tiangnya, di sana juga ada Oh tiangnya. gitu. Oh. Jadi di atas. Di atas. Jadi tenda Pamokan di pakai atas. flysheet itu panjang. Jadi gue pernah gini, diam ke satu tempat basecamp lagi hujan. Ah, Orang pada sibuk kan, air segini, lumpur, hujan nih lagi posisi hujan. Kok repot amat, kita membuka tenda susah. iya. Ya kan keadaan hujan, mana ini segini, akhirnya tidurnya di dalam mobil. Terus sambil mikir, sedih banget, ya. Gimana caranya nih gue pengen kayak ini. Oh enggak, gue bikin tenda, jadi tendanya tuh ke samping, sampai sini. Ke sini, depannya dari sini, sampai ke belakang. Jadi barang gue di atas kering. Kering. Iya kan, gue bisa. Terus gini buka kampesin, gue bisa kerja. Oh iya. Karena kan tendanya di atas, kan bisa kerja. Terus ini pakai hammock nih ceritanya tempat tidur. Wah enak ya. Enak, Camping bisa di ya mana? kan? Iya, ini ada kiri kanan begini. Oh, kanan kiri. Kiri kanan kiri. Dan ini kan ketutup gitu loh. Jadi udah aman. Tinggal ditutup aja betul. Iya benar. Tinggal ditinggiin lagi atau apa, tinggal naik ke sini. Udah nggak kena lumpur, nggak kena apa. Boleh. Sobat Jeep yang pengen punya hammock di mobil off-roadnya bisa dicontoh nih. Om Yuma. Ini asik banget nih. Jadi intinya saat tidur nggak repot, saat ngoprek nggak repot, saat off-road juga nggak repot ya. Iya. Iya, Ya, Om, ya. Intinya mobil itu gitu ya, Pak? Ya, Mobil- selesai, tinggal masukin, Iya. gitu kan, tinggal lipat, itulah kurang lebih. Keren mobil Om Yuma mah. Seneng gua nih. Ya udah, kita mendingan kita ngobrol terus itu di teras. Oh, teras, siap, Om. Sambil bisa kopi-kopi. Sebelumnya mau izin dulu, kita mau cobain dong. Oh, boleh. Iya, sebelum Asal jangan dibawa pulang aja. Kalau mau dibawa pulang minta STNK-nya. Atau lu BKB-nya juga. Nah, kita Ntar kita nyusul teras. Oke. Nyusul dulu Ya. mobilnya. Thank you ya, Om Yuma. Om Yuma. Yo. Oke, sekarang Rindra nyobain G-Class-nya Om Yuma. Wah, ini kayak kelas yang paling enak mesinnya yang pernah gue bawa nih. Salah satu yang paling enak. Iyalah mesinnya bukan G-Class. Soalnya mesinnya Cherokee. Iya. Udah diganti jadi karbu. Enak banget. Dan ini suspensinya kan si Om Yuma udah ganti MR-nya ya. Pakai ibah. Pakai MR-nya Ibah. Terus shock breaker depannya 2 padahal. Tapi bantingannya enak kok. Empuk. Asli empuk. Untuk kelas mobil off-road empuk ya? Empuk. Empuk. Dan ini emang racikannya orang-orang tahun 90-an kayaknya, off-road dari 90-an. Maksudnya Pak Om Yuma itu kan off-road lama ya. Iya. Dulu terus bokap gue juga. Itu paling ngedewain banget shock breaker Procom. Soalnya empuk. Dibandingin Ranco ya. Ini pakai Procom yang 9.000 ya. 9.000. Jadi masih empuk. Bahkan kalau gua berani rekomen, ini lebih empuk dibandingin G-Class asli. Karena gua udah pernah bawa G-Class yang aslinya, pakai shock breaker aslinya gitu-gitu.
yang short juga udah pernah. Ini jauh lebih empuk. Mungkin juga karena bobot, nggak tahu deh kalau bobotnya lebih berat atau enggak. Tapi kan Om memang mobilnya full roll bar. Tapi bodinya kan dari aluminium, jadi tipis, ringan. Saya nggak tahu kalau bobotnya lebih berat atau enggak. Kemungkinan mungkin lebih berat dari aslinya ya. Iya, Tapi ini empuk banget sih, Mas. Asli. Pengaruban juga bisa kali ya. Ya mungkin. Buat jalan jauh masih enak loh ini. Oh, kita jalan-jalan pakai ini, yuk. Ya, Om Iwa udah ngajakin kan off-road bareng. Yuk, Jadi kita tinggal, ayo Om Iwa, kapan kita jalan-jalan? Kita off-road bareng. Mobilnya asli, enak banget. Sobat Jeep enak banget mobilnya. Om Iwa kalau ngerakit mobil emang nggak pernah salah. Pengalaman nggak bohong ya. Pengalaman nggak bohong. Off-road dari tahun 80-an sampai sekarang nggak vakum. Biarpun Om Bima sempat salah masang gardan dan dekat satu segar, cuman ya itu salah satu dari pembelajaran ya Ren. Ya, ini sayangnya kita nggak pakai buat off-road aja karena kondisinya lagi nggak memungkinkan kita akan off-road. Mungkin next kali boleh kalau kita lagi jalan Om Yuma berangkat off-road, kita jajal off-roadnya nggak? Iya. Kita coba gas dikit. Wah seru nih, saya nggak bisa lama-lama. Wah, asik banget ternyata Sobat Jeep. G-Class pakai mesin Cherokee dan ternyata bikin karbu ya. Top. Sama Om Yuma nggak pernah salah kalau ngeracik mobil. Dan untuk video yang kali ini sampai sini dulu ya. Yes. Semoga nggak ada yang bosen sama kita berdua nonton di Jeep TV. Dan semoga nggak ada yang lupa untuk klik tombol subscribe. Oke, loncengnya hidupin lonceng. Jadi kalau ada video kita baru, teman-teman bisa tahu. dan di share kalau suka ke teman-teman yang lain. Dan ini mobil legendarinya off-road di Indonesia ya. Yes. Beruntung kita Beruntung pernah banget. nyobain. Yoi. Lumayan sih, biarpun cuma sebentar. Iya. Oke Sobat Jeep, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.